Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengupas tuntas mengenai penomoran halaman. Nah, penomoran halaman sebetulnya sangat mudah. Tinggal kita pilih insert, kita pilih pick number. Nah, kita pilih posisinya top, bottom. Kita pilih di bawah berarti bottom. Nah, di sini posisinya mau tengah, kiri atau kanan. Nah, kita di tengah kiri, di tengah bawah. Semudah itulah membuat pick number. Namun yang jadi masalah di sini adalah jika dalam satu file terdiri dari penomoran halaman yang berbeda baik posisi maupun bentuk hurufnya. Nah, itulah yang jadi permasalahannya. Di sini saya akan memberikan tahu bagaimana cara penomoran halaman yang berbeda dalam satu file. Nah, namun terlebih dahulu kita harus menguasai elemen-elemen width untuk melangkah ke penomoran halaman agar mudah pemahamannya. Nah, seperti kita ketahui, elemen width terdiri dari huruf, kata ditandai dengan spasi ini, terus kalimat ditandai dengan titik. Kalau ada titik berarti dianggap satu kalimat. Terus paragraf ditandai dengan menekan enter. Enter berarti dianggap satu paragraf sekecil apapun. Gabungan dari paragraf itu halaman. Nah, sekarang ini kita berada di halaman 1. Nah, inilah kita masuk ke materi penomoran halaman yang berbeda. Pembedanya adalah section. Nah, ini yang masih jarang diketahui tentang section. Section adalah gabungan dari satu halaman atau lebih untuk membuat bab baru atau episode baru. Untuk penomoran halaman kuncinya di section. Section pada dasarnya sebelum kita membuat section, defaultnya dia tidak terbagi-bagi menjadi beberapa section. Nah, untuk memunculkan section atau bagian, kita double klik di header atau bagian bawah ini, atau kita double klik di bagian atas ini. Pilih salah satu, misalnya di bagian atas ini. Saya double klik. Di sini belum terbagi menjadi section-section, makanya masih tertulis header atau top dan footer, foot kaki ya, atau bawah. Kita belum membagi-baginya menjadi beberapa section, nantinya yang sebagai kunci penomoran halaman yang berbeda. Saya akan contohkan file yang sudah terbagi menjadi section-section. Ini sudah ada penomoran halamannya. Saya perbesar biar lebih kelihatan. Ini penomoran halaman I. Sedangkan untuk berikutnya saya perbesar biar lebih jelas. 1. Ini dengan angka Romawi dan ini angka Arab. Pada saat di double klik di sini muncullah, berarti ini adalah section 2. Berarti bagian kedua dari file itu. Ini adalah tertulis dengan jelas section 1. Kalau kita tidak membuat section, otomatis dia menjadi satu bagian, satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Bagaimana cara membuat section? Di sini akan saya praktekkan cara membuat section. Kita masuk ke file yang baru aja. Ini halaman pertama. Halaman pertama dengan penomoran halaman angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk mengganti ini menjadi angka Romawi, itu di sini bisa di double klik di dalamnya ini. Double klik, klik 2 kali. Pada pick number kita klik, kemudian pilih format pick number. Pada number format kita pilih yang Romawi. Start otomatis dia start continuous from previous atau start mulai dari awal ini. Nah, kita oke. Di sini sudah berubah menjadi angka Romawi. Nah, saya keluar dulu ini. Untuk berpindah halaman saya tekan Ctrl Enter saja. Berarti berpindah halaman secara paksa Ctrl Enter. Otomatis yang kedua adalah halaman kedua. Halaman kedua ini ya. Saya akan mengcopy biar lebih cepat. Halaman kedua misalnya tentang daftar isi.
halaman kedua masih bentuk penomoran Romawi adalah daftar isi misalnya. Kemudian saya kontrol enter untuk memaksa pindah halaman. Berarti kalau kita memaksa pindah halaman itu bukan berarti menekan enter sampai berpindah halaman, itu tidak. Tapi kita menekan kontrol enter agar berpindah halaman secara paksa. Seandainya kita di sini adalah mulai pada bab 1, nah saya copy aja biar lebih cepat. Saya mengcopy 2 ini, 2 halaman. Di sini sectionnya masih satu kesatuan. Saya double klik ini, saya double klik. Di sini masih header, berarti belum terbagi menjadi section-section. Nah, sedangkan kita menginginkan adalah bab 1 adalah section berikutnya karena dimulai lagi dengan 1 di sini. 1 angka Arab. Ya. Nah, inilah kuncinya di sini. Untuk membuat section selanjutnya atau section kedua, di sini caranya dengan menekan layout, pick setup. Ini layout, pick setup. Kita klik. Nah, disinilah pembuatan kunci pembuatan section pada apply to. Saya cancel dulu. Posisikan kursor pada awal halaman yang akan kita buat section baru. Berarti harus berada di awal ini, jangan di tengah seperti ini. Di tengah. Tapi di awal karakter, klik saja dari sebelah kanan seperti ini, klik sebelah sini, dia otomatis berada di awal. Kemudian pada layout, ini layout, kita tekan pick setup, ini pick setup. Pada paper ya, di sini ada apply to, berarti diaplikan ke. Di sini kita pilih this point forward. Ya, this point forward ini, this point forward, terus klik OK. Nah, ini. Sekarang kita lihat. Nah, ini saya double klik pada headernya. Nah, sekarang sudah muncul jadi header section 2. Nah, ini header section 2 yang tadinya belum ada. Jadi untuk membuat section berikutnya, kita pilih layout, kita pilih pick setup, ini di paper, ini kita pilih apply to. This section, jadi this point forward, ya, pilih this point, berarti dari poin ini ke depan. Kemudian kita klik OK. Itulah cara membuat section baru. Tapi itu baru membuat section baru, belum merubah apapun termasuk nomor. Nah, sekarang bagaimana cara merubah nomornya? Nomornya saya perbesar dulu biar lebih kelihatan. Untuk membuat penomoran yang berbeda itu sebetulnya sangat mudah jika kita sudah membuat section baru. Nah, saya praktekkan di sini. Ini section 2, ini ya. Ini section 1. Terlihat dengan jelas. Nah, kalau sudah berbeda section sebetulnya mudah sekali membuat penomoran yang berbeda. Saya contohkan di sini. Ini memakai I dan ini nantinya akan memakai 1 2 3. Nah, sebetulnya mudah sekali, tinggal di double klik saja pada foldernya. Nah, ini saya double klik. Pada pick number ini kita pilih, klik ya, kita pilih format pick number. Kita rubah formatnya menjadi angka 1 2 3. Nah, di sini kita pilih start at 1. Nah, start at 1 berarti start dari 1, kita pilih OK. Maka di sini sudah menjadi angka 1 karena start at 1 dan angkanya menjadi angka Arab 1 2 3 dan seterusnya. Sedangkan atasnya dia masih pakai I ya, karena ini adalah section yang berbeda. Nah, itulah cara mudah membuat penomoran yang berbeda. Tapi di sini muncul problem baru jika pada setiap awal bab seperti ini nih, awal bab
halamannya berada di bawah dan bab berikutnya itu berada di kanan atas dalam satu section, yang satu di bawah, yang berikutnya di atas. Nah, caranya di sini untuk membuat posisi nomor yang berbeda dalam satu section. Nah, misalnya yang satu di bawah sedangkan halaman berikutnya di atas, dan kita sudah terlanjur membuat penomoran halaman di bawah, sebaiknya kita harus menghapus terlebih dahulu agar tidak membingungkan di sini. Nah, ini double klik saja, ini tekan delete del. Tapi perlu diketahui di sini antar section di sini masih terkait dengan ditandai dengan link to previous, ini masih menyala, berarti masih terkait. Berarti seandainya ini dihapus, berhubung dia terkait ke section sebelumnya, nah, maka atas ikut kehapus. Akan saya coba, saya del ini. Nah, bagian atas ikut terhapus. Nah, saya undo aja. Nah, berarti sebelum kita melakukan aksi pada header maupun footer, link to previous atau terkait ke halaman sebelumnya itu kita padamkan terlebih dahulu, seperti ini. Sudah padam, berarti seandainya kita menghapus ini, ya, klik saja dari tepi, kita tekan delete. Berhubung ini sudah tidak terkait atau tidak link, makanya walaupun bawah dihapus, bagian atas tidak ikut terhapus. Itulah berarti kalau kita membuat penomoran halaman yang berposisi yang berbeda dalam satu section, terlebih dahulu agar tidak membingungkan, dihapus saja terlebih dahulu penomoran yang sudah ada. Nah, kemudian kita masuk ke halaman kedua ini. Berarti memulainya kita berada di halaman kedua di sini. Prosesnya sebetulnya sama. Di sini kita insert big number top kanan. Prosesnya sebetulnya seperti itu. Namun kejadiannya jika kita melakukan seperti itu, atasnya, bagian atas pada section sebelumnya itu ikut muncul halamannya. Karena di sini saya double klik pada headernya, ini masih previous. Berarti perlu diketahui bahwa antara header dan footer itu punya aturan yang berbeda yang tidak terkait. Berarti seandainya kita mengatur header, bukan berarti footernya ikut teratur, itu tidak. Header ya header, footer ya footer, aturannya masing-masing. Seandainya kita langsung memberi nomor pada ini misalnya insert big number, ya, langsung bagian top dan sebelah kanan. Sebelah ini saya perbesar biar lebih kelihatan. Jika ini kita kasih nomor di atas, maka section sebelumnya juga ikut bernomor di atasnya, karena masih link to previous. Nah, saya undo saja ini. Berarti sebelum kita memberi penomoran halaman kedua berada di atas, kita double klik terlebih dahulu. Previousnya kita hapus. Berarti link to previous kita hapus agar tidak mempengaruhi halaman sebelumnya atau section sebelumnya. Nah, kita padamkan dulu linknya ini. Nah, berarti di sini saat kita memasukkan insert big number ini berada di atas, berarti top, dan berada di kanan. Ini saya perbesar. Atasnya tidak ikut bernomor section sebelumnya, karena di sini saya double klik, saya desain ini ya, berada di desain, karena linknya itu sudah kita padamkan, berarti dia sudah tidak link, tidak terkait. Nah, itu. Setelah itu, setelah kita memberi nomor pada halaman kedua berada di kanan atas, nah, agar halaman pertama tidak ikut muncul ini, karena nanti halamannya dia berada di bawah di sini. Nah, di sini di front first pick ini kita centang
Berarti different first pick artinya adalah berbeda untuk halaman pertama. Berarti kita centang ini. Kita centang, klik, nah, maka dia halaman pertama tidak berhalaman. Ya. Nah, saya tengok halaman pertamanya ini. Sekarang berada di bawah, kita beri nomor. Nah, di sini kita beri nomor dan dia different first pick. Berarti jika kita menyisipkan nomor di bawah dan tengah, saya perbesar biar lebih kelihatan. Nah, ini berarti pada first pick, ya, jadi tulisannya sekarang berubah first pick footer section 2 ini. Berarti dia berada di bawah, sedangkan halaman berikutnya berada di atas. Dikarenakan, ini saya double klik biar kelihatan. Nah, saya klik desain ya, kalau tidak muncul desain aja klik. Dia different first pick, berarti berbeda untuk halaman pertama. Nah, dicentang seperti ini. Nah, ini. Sekarang sudah jadi. Berarti halaman pertama untuk section itu berada di bawah dan halaman berikutnya berada di atas. Jika kita membuat halaman menambah kalimat sampai halaman kedua, ketiga dan seterusnya, saya copy aja ini, maka halaman ketiga dia tetap berada di atas. Halaman keempat, 5 dan seterusnya berada di atas. Terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita membuat bab baru? Nah, ini saya copy saja biar lebih cepat. Ingat, jika kita mau ke section berikutnya atau kita mau ke bab berikutnya, itu bukan berarti kita menekan enter segini sampai habis, tapi di sini kita langsung menekan Ctrl Enter. Nah, berarti kita memberi tahu pada komputer bahwa ini adalah awal dari section berikutnya. Saya paste saja. Nah, ini saya contohkan, ini adalah bab 2. Ini cuma contoh saja. Bab 2 saya perbesar biar lebih jelas. Ini bab 2. Berarti untuk bab 2 itu mulai lagi nomor berada di bawah dan selanjutnya berada di atas. Nah, disinilah kita membuat section baru lagi, yaitu section ketiga. Nah, caranya sama, layout, pick setup. Di sini this point forward, berarti dari sini ke depan. Klik OK. Dia sekarang sudah section ketiga, ditandai double klik saja. Section ketiga nih, section ketiga awal bab dia berada di bawah. Namun berhubung sebelumnya kita mengatur bahwa setiap awal section dia start dari 1, saya cek dulu format. Aturan ini yang dibuat pada section kedua tadi masih belum dirubah, berarti masih start at 1. Berarti untuk bab keduanya itu bukan start dari 1 lagi, tapi sudah continue dari nomor sebelumnya. Berarti kita klik yang continue. Kita klik continue, nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah menjadi continue dari nomor sebelumnya. 1, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya ini. Nah, sekarang problemnya jika kita melanjutkan ke bab 3, ini bab 2, nah, kita melanjutkan ke bab 3. Saya Ctrl Enter saja di sini. Bab 3 mungkin juga sudah ditulis atau mungkin belum. Berarti penomoran halaman itu tidak selamanya harus ketikan sudah selesai, tapi belum
diketik pun sudah bisa kita kasih nomor halaman. Nah, misalnya di sini adalah bab 3. Saya perbesar agar lebih tampak. Saya bikin center dan bold. Saya copy saja biar lebih cepat isinya. Nah, misalnya inilah bab 3. Bab 3 dia masih continue dari halaman sebelumnya dan posisinya masih di atas. Nah, berarti pada setiap awal bab kita juga membuat awal section kalau ingin halamannya berada di bawah. Nah, di sini problemnya kita langsung aja layout. Nah, ini pick setup, this point forward. Saya pilih OK. Nah, di sini langsung continue dari halaman sebelumnya. Karena pada halaman ini, pada pick numbernya, settingnya sudah continuous from previous pick yang sudah diatur pada section sebelumnya. Nah, sekarang seandainya halaman yang keduanya juga langsung berada di atas. Begitu juga seterusnya, berarti tanpa ada perubahan dia langsung setiap kali kita membuat awal bab ya, misalnya bab 4, nah, langsung saja pada bab 4 di awal paragraf, di awal baris ini, berarti menaruhnya jangan di bawah tapi di awal seperti ini. Di sini langsung layout pick setup, this point forward. Nah, berarti agar dia dianggap section baru dan penomorannya berada di bawah untuk awal paragraf. Begitulah seterusnya sampai berapa bab pun kita bikin. Berarti setiap awal bab di sini langsung layout pick setup, this point forward. Begitu seterusnya sampai berapapun bab yang dibikin. Nah, kemudian di sini problem baru, seandainya di sini misalnya biasanya adalah lampiran-lampiran. Seandainya ada lampiran-lampiran dan kita menginginkan pada lampiran itu tidak bernomor, itu tidak ada nomornya ini. Prosesnya sama, yaitu dengan membuat section baru. Soalnya untuk menghapus nomor itu sebetulnya gampang, cuma tinggal delete saja, delete seperti ini, del. Tapi problemnya nanti setiap awal nomor section sebelumnya juga ikut terdelete. Nah, saya undo. Jika kita mau ini tidak bernomor dan kita mau menghapusnya, link to previous kita padamkan terlebih dahulu biar dia tidak mempengaruhi atasnya. Nah, saya padamkan. Berarti seandainya ini saya delete, nah, sebelah atasnya tidak ikut terhapus, yang atas masih ada ini, tidak ikut terhapus. Nah, namun bawahnya masih ada, berarti prosesnya sama, link to previous dipadamkan kemudian baru dihapus. Nah, karena sudah dipadamkan, atasnya masih, bawahnya masih tetap ada setiap awal bab. Nah, jadi problem itu terulang. Jadi setiap kali kita merubah section, posisi maupun ada dan tidak adanya penomoran, itu kita link previousnya kita off-kan atau kita padamkan agar halaman sebelumnya itu tidak terpengaruh. Nah, itu berarti sekarang lampiran-lampiran sudah tidak bernomor, baik di atasnya maupun di bawahnya, karena sudah dihapus. Dan cara menghapusnya, link to previous di off-kan terlebih dahulu. Nah, itulah cara
penomoran halaman yang kompleks, dan mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat lagi dari awal. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.